Selamat datang di Bijak News Minggu 18 Mei 2025 bersama saya Mita. Informasi pertama, advokat dan pengamat sosial politik Komardin menggugat Universitas Gadjah Mada atau UGM ke Pengadilan Negeri Sleman. Ia menyatakan bahwa polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang tak kunjung selesai telah memicu kegaduhan publik yang berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah. Saya di sini tidak memihak para kelompok manapun, namun merasa resah karena ketidakterbukaan UGM terhadap permintaan masyarakat untuk memperlihatkan dokumen ijazah Jokowi. Ungkapnya Jumat 16 Mei. Menurutnya, jika UGM sejak awal terbuka, polemik ini bisa dihentikan. Komardin berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan menggugat UGM dengan tuntutan ganti rugi negara senilai 69 triliun rupiah akibat kerugian yang ia klaim berasal dari gejolak ekonomi dan ketidakpastian publik. Menanggapi hal ini, Waketum Projo, Freddy Damanik, mempertanyakan dasar hukum dan legal standing Komardin dalam menggugat UGM, termasuk dalil keterkaitan antara isu ijazah dengan nilai tukar rupiah. Ia menilai gugatan tersebut tidak memiliki landasan yang kuat karena penggugat tidak mengalami kerugian langsung. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak terganggu secara pribadi oleh tuduhan tersebut dan siap menunjukkan ijazah aslinya kepada aparat hukum. Sangat disayangkan saja polemik seperti ini terus digoreng demi merusak kredibilitas Jokowi, ujarnya. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum dan tidak sembarangan menggugat tanpa dasar yang kuat, agar tidak menciptakan presiden buruk di ruang publik. Informasi kesehatan, Arab Saudi laporkan 9 kasus MERS CoV, sebagian besar di Riyadh. Kemenkes RI imbau jemaah haji hindari kota unta, pakai masker, dan segera lapor apabila gejala pernapasan muncul. Sabtu 17 Mei. Informasi hukum, Polda Banten tetapkan 3 tersangka kasus pemerasan proyek PT Cengda. Mereka diduga paksa pemberian proyek tanpa lelang dan ancam hentikan proyek jika tidak dilibatkan. Polisi periksa 14 saksi Sabtu 17 Mei. Selanjutnya, RUU KUHP batasi interaksi jaksa dan penyidik hanya sekali. Dikhawatirkan ganggu keadilan. Pakar Nurini sebut peran jaksa harus sejak awal dan perlu kontrol yudisial. Sabtu 17 Mei. Informasi luar negeri, Menlu UEA Sheikh Abdullah serukan pembebasan sandera Israel di Gaza dan pembentukan otoritas baru tanpa Hamas. Ia bahas kondisi kemanusiaan Gaza dan pentingnya bantuan internasional Jumat 16 Mei. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.